نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena berkat ridhonya lah kita bisa bersilaturahmi melalui media Zoom pada pagi hari ini tanggal 17 awal 17 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 10 Mei 2020. Insyaallah semua jamaah Al-Fat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi yang masih masih banyak virus corona. Semoga kita semua dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke hadirat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin para anbiya, pembawa risalah yang mulia ini, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua menjadi umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita bertemu lagi di Al-Fat Channel pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama dengan guru kita, Ustadz Nafi Zainuddin, akan melanjutkan kajian rutin kita pekan ketiga bulan ini dengan tema Al-Qidah Syafi'iyah. Alhamdulillah Ustadz Nafi sudah terhubung di tengah-tengah kita. Semoga Allah memberkahi umurnya, panjangkan umurnya, berkahi ilmunya, menjaga beliau dan keluarga, dan sehingga bisa membagi ilmunya kepada kita semua. Untuk itu, agar kajian ini berjalan baik, Ana mengingatkan kembali agar kondisi audio dalam posisi mute, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat, atau nanti kalau misalnya belum ada, dipersilakan untuk bertanya langsung pada Ustadz. Pada Ustadz, tafadhol maskur. Silakan Ustadz. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-'afwu wal 'afiyah di dunia dan juga di akhirat. Khususnya di saat kita sama-sama jamaah sekalian menghadapi sebuah kondisi yang merupakan ujian bagi kita semuanya,
Dan alhamdulillah banyak hikmah yang insyaallah ta'ala kita akan dapatkan dengan adanya cobaan wabah yang sedang melanda kita semuanya ini. Ya, terbukti pagi hari ini alhamdulillah kita menghidupkan rumah kita dengan majelis ta'lim. Ya, kalau biasanya kita harus ke masjid dan memang itu adalah bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kali ini kita menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah-rumah kita. Bagaimana dahulu juga para ulama melakukannya. Kalau dahulu sebagian menuntut ilmu dengan cara meminta fatwa berupa tulisan, ya. Seperti tema kita hari ini tentang akidah. Dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menuliskan akidah wasitiyah. Untuk siapa? Untuk ahlul wasit, yaitu orang-orang yang tinggal di daerah wasit. Ditulislah oleh beliau rahimahullahu taala, kemudian menjadi satu tulisan tentang akidah. Nah, kali ini kita berkomunikasi meskipun dengan keterbatasan tertentu, tapi adanya kemudahan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk yang lain. Maka alhamdulillah saya bersyukur bahwa Majelis Ta'lim Masjid Al-Fat mempunyai inisiasi untuk tetap thalabul ilm, untuk tetap melaksanakan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita seluruhnya. Allahumma amin. Tema akidah Syafi'iyah kita melanjutkan jamaah sekalian dari tema-tema yang kita kaji di masjid yang insya Allah Subhanahu wa taala semoga segera memudahkan kita untuk bisa kembali ke masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid setelah kita mengambil hikmah dengan memakmurkan rumah-rumah kita dengan ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah salah satu di antara al-a'immah al-arba'ah, 4 imam yang menjadi panutan, bisa dikatakan di seluruh alam Islami. Ya. Sampai ada sebuah mimpi dari sebagian orang soleh, ya, bahwa ketika dia ditanya, apa yang kau lihat? Saya melihat banyak sekali penghuni surga itu dari pengikut Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana dengan pengikut Imam Ahmad? Engkau bertanya kepadaku tentang pengikut Imam Syafi'i. Kalau engkau bertanya kepadaku tentang pengikut Imam Ahmad adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di jannah. Ya. Tentu mimpi bukan dasar di dalam akidah. Ya. Dalam kehidupan kita aja nggak bisa kita menjadikan mimpi itu sebagai dasar. Ya. Apalagi di dalam masalah akidah. Tapi kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dilanjutkan oleh para ulama, ya, dilanjutkan oleh para ulama. Nah, di antara ulama-ulama kita adalah Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, Imam Malik, ya. Mereka adalah imam-imam yang mu'tabar. Dan kita tahu bahwasanya setiap dari mereka juga mempunyai kekurangan-kekurangan dan ada juga kelebihan-kelebihan yang tidak didapatkan pada yang lainnya. Seperti Imam Malik, ya, lebih cenderung kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mempunyai kitab Muwatta. Ya. Kenapa dinamakan dengan Al-Muwatta? Muwatta itu artinya adalah
yang disepakati ya dari kata wata'a ya. Dinamakan kitab tersebut dengan kitab Muwatta karena sebelum menulis itu Imam Malik rahimahullahu taala memperlihatkan kitabnya tersebut kepada lebih dari 70 orang di kalangan para ulama ya, didatangi satu-satu kemudian diperlihatkan ya. Maka kemudian dari kesepakatan para ulama dan semua mereka menyepakati itu, maka dinamakanlah kitab tersebut adalah kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, kajian-kajian beliau lebih cenderung kepada kajian fikih ya, kajian fikih yang fikihnya kemudian sampai alhamdulillah kepada kita ya, pada kaum muslimin di banyak tempat di dunia ini. Kemudian kalau Imam Hanafi beliau lebih banyak memahami ya nas-nas dan orang menisbatkan ara atau pendapat-pendapat itu banyak kepada Imam Hanafi meskipun beliau rahimahullahu taala adalah seorang yang juga cenderung kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, beliau juga dikenal sebagai ahlu al hadis. Bahkan terjadi sebuah ya pertukaran ilmu antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, apabila sampai kepadamu hadis, maka kabarkanlah kepadaku. Ya. Demikian juga Imam Ahmad belajar fikih ya dari Imam Syafi'i dan seterusnya. Begitulah mereka para ulama ya, jemaah sekalian, saling berusaha untuk mengambil ilmu yang muaranya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam akidah Asy-Syafi'iyah ada satu babnya, yaitu yang berkaitan dengan pujian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kepada ahli hadis, ya, kepada orang-orang yang menuntut ilmu berupa ilmu hadis. Ya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan ini dalam banyak riwayat, ya, dalam banyak riwayat. Dan ini juga salah satu keistimewaan ilmunya orang-orang Islam. Mereka para ulama itu ya menyampaikan kepada kita ilmu itu dengan periwayatan-periwayatan, sehingga dari sejak dulu ada selektivitas di dalam memilih ilmu. Ya, jadi, ini adalah hadis yang benar-benar dari Rasul. Ya, ini bukan dari Rasul. Ya, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kita diributkan dengan hadis kiamat, ya. Ya. Alhamdulillah sudah 2 hari ya dari hari yang lalu, ya. Dan ternyata hadis itu juga sudah dibahas oleh para ulama sebelumnya, ya, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah dan sebagainya. Ya. Di zaman ini kadang-kadang susah mencari mana berita yang benar, mana berita yang salah. Nah, tapi prinsip untuk mencari sumber yang benar itu ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melalui disiplin ilmu hadis. Ya, disiplin ilmu hadis. Diriwayatkan dalam satu riwayat, ya, bahwasanya Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman mengatakan, ya, sami'tu Muhammad ibnu Idris
Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yaqul talabul hadithi afdal min shalatin nafilah. Bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan ya, menuntut ilmu hadis itu lebih utama daripada salat nafilah. Ini ada di dalam kitab Al-Musnad dan disebutkan oleh Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah, ya. Disebutkan juga oleh Adz-Dzahabi dalam Tarikh Islam dan juga dalam kitab beliau yang sangat terkenal yaitu Siyar A'lami An-Nubala. Kata beliau rahimahullah, menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis itu lebih utama daripada salat sunnah. Ya. Apakah ini secara mutlak? Ya tentu bermacam-macam rinciannya. Tapi yang beliau tuju di antara pernyataan yang beliau sampaikan adalah bahwa amal ibadah itu tidak mungkin benar kecuali dengan tuntunan yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuntunan yang sahih itu ya dimengerti dengan seseorang mempelajarinya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya menuntut ilmu hadis itu adalah perkara yang manfaatnya ya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Ya. Zakat ilmu itu adalah dengan cara menyampaikan. Oleh karenanya para ulama hadis ya mereka memberikan ijazah ya, kepada murid-muridnya untuk menyampaikan hadis-hadis tersebut ya kepada yang lainnya ya. Naddarallahu imra'an sami'a minni maqalati wa faballaghahu kama sami'ahu ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kepada seorang yang mendengar dariku, kata Nabi SAW, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia mendengar. Ya. Kemudian pada riwayat yang lain dibawakan oleh Yunus ibnu Abdul A'la, qal, sami'tu Syafi'iyya rahimahullahu ta'ala yaqul, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'anni ara rajulan min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kemudian Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah, kemudian disebutkan juga oleh Adz-Dzahabi di dalam Tarikh Islam, Tarikh Al-Islam, kemudian Siyar A'lamun Nubala dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila aku melihat seorang min ashabil hadis, seorang yang mempelajari hadis, kemudian mengajarkan hadis, kemudian mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata beliau, kalau aku melihat orang-orang yang seperti ini, faka'anni, seakan-akan aku melihat rajulan min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Pertama mungkin dilihat benar oleh Imam Asy-Syafi'i tentang mereka yang mengamalkan hadis-hadis Nabi itu. Ya. Dan begitulah kehidupan para sahabat. Sebab para sahabat ridwanu alaihim ajmain, ya, mereka datang kepada Nabi untuk bertanya tentang hukum, untuk mempelajari tentang hukum, kemudian dilaksanakan, ya, sehingga terlihat di dalam kehidupan. Ya.
Demikian juga kepada mereka para ashabul hadis. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jika ada orang belajar hadis, kemudian dia mempraktekannya, maka seakan-akan dia melihat sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Ada satu ulama yang juga mengatakan bahwasanya barang siapa yang mempunyai kitab Fathul Bari di rumahnya, ya, maka seakan-akan dia menghadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Fathul Bari, ya, syarah kitab Imam Al Bukhari ini menjelaskan hadis-hadis Nabi. Ya. Maka apabila itu ada di rumah, tentunya dengan dibaca, ya, kalau dipajang doang ya tidak menghadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menghadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena terbaca, ya, kitab-kitab tersebut. Ya. Kemudian dia mengikuti apa yang ada dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, begitu yang dilakukan oleh ashabul hadis. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau aku melihat mereka ini seperti aku melihat sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Imam Syafi'i melihat sahabat Nabi? Ya bukan. Artinya bahwa yang dipahami dari perbuatan para sahabat, ya, terlihat juga dilakukan oleh para ashabu al-hadis. Ya. Kemudian berikutnya juga dibawakan oleh Ar-Rabi' ibn Sulaiman, sami'tu Syafi'iyyah wa qad rawa hadisan. Aku mendengar Imam Asy-Syafi'i setelah beliau meriwayatkan satu hadis. Dalam majelis beliau, ya, beliau meriwayatkan suatu hadis, setelah itu beliau berkomentar, ya. Ketika ada peserta atau audien atau orang-orang yang datang saat itu di majelis Syafi'i mengatakan, ta'khudhu bihadza ya Aba Abdillah, ya. Engkau jadikan ini sandaran di dalam amalmu wahai Abu Abdillah, ya. Abu klasifikasikan, maka persentase kajian fikihnya itu lebih dominan, ya, lebih kentara, lebih banyak, gitu. Bukan berarti beliau tidak mengkaji hadis, ya, mengkaji hadis, ya. Nah, saat itu ketika beliau membawakan satu hadis, kadang-kadang ada satu sikap dari sebagian orang untuk membedakan antara hadis dengan fikih. Ini tidak benar, ya. Ya. Fikih itu tidak mungkin muncul kecuali dari hadis, gitu, ya. Namun hadis saja juga tidak bisa langsung dipahami dengan satu dua riwayat. Harus menggabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, ya, untuk kemudian melahirkan sebuah hukum, ya, antaranya adalah hukum fikih, ya. Nah, ada seorang lelaki ketika Imam Syafi'i sudah menyampaikan hadis, ya, ta'khudhu bihadza ya Abu Abdillah, ya. Apakah akan ambil ini wahai Abu Abdillah, artinya akan dijadikan sebagai sandaran pendapatnya, gitu. Nah, cara pandang orang ini adalah seperti sudah mengklasifikasikan bahwa belum tentu hadis itu akan menjadi sandaran bagi Imam Syafi'i, ya. Mungkin Imam Syafi'i punya pendapat fikih yang berbeda dengan hadis, ya.
Nah, tentu ini adalah cara pandang yang tidak pas, ya. Sehingga apa jawaban Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Kata beliau, "Idza rawaitu haditsan sahihan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam akhud bihi ushidukum anna aqli qad dhahab." Ya, kata Imam Syafi'i, ya, nada-nadanya ini nada-nada ngasih pelajaran yang cukup menohok, ya, buat orang ini. Kata beliau, ya, kalau aku meriwayatkan hadis yang sahih, beliau katakan hadis yang sahih, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku tidak ambil itu sebagai sandaran pendapatku, maka saksikan, ya, bahwa akalku ini sudah nggak ada, sudah pergi, kata Imam Syafi'i, ya. Ya, gimana orang apa namanya nggak ada akalnya, ya, ibaratnya adalah orang majnun, ya. Jadi tidak bisa masuk ke dalam pertimbangan Imam Syafi'i kecuali bahwa hadis harus menjadi sandaran pendapat beliau, ya. Kalaupun ada kadang-kadang pendapat fikih yang ternyata mungkin bertentangan dengan sebuah hadis, itu karena menyimpulkan dari kaidah-kaidah fikih belum ada hadis yang sampai mungkin, ya. Begitu ada hadis yang sampai kok terlihat bertentangan, maka tentu akan diambil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu sama sekali. Ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, ya. Abu Hatim Ar-Razi ini juga seorang ulama besar, ya, seorang ulama besar, ya, juga termasuk ahli hadis, ya. Mungkin kalau bicara tentang hafalan, ya, maka bisa dikatakan, ya, ribuan atau bahkan lebih dari itu hadis-hadis yang dihafal oleh mereka ini, ya. Abu Hatim Ar-Razi adalah salah satu juga penulis akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ada satu ulama yang juga menulis buku tentang akidah Ar-Raziyain, ya. Jadi ada dua Ar-Razi. Di antaranya adalah Abu Hatim Ar-Razi. Nah, Abu Hatim Ar-Razi adalah salah satu di antara mereka yang mendapatkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam hal masalah ilmu. Beliau meriwayatkan, akhbarani Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal fi ma kataba bihi ilayya. Ya. Kata Abu Hatim Ar-Razi, aku dikasih kabar sama Abdullah bin Ahmad bin Hambal, yaitu anaknya Imam Ahmad. Anaknya Imam Ahmad bercerita tentang Imam Syafi'i. Karena Imam Ahmad berteman dengan Imam Syafi'i. Ya. Qal sami'tu abi rahimahullah yaqul, aku dengar bapakku rahimahullahu taala, ya, berkata, kana Syafi'i rahimahullah idza thabata indahu al-khabar qalladahu wa khairu khaslatin kanat fihi annahu lam yashtahi al-kalam innama himmatuhu fil fiqhi. Kata Imam Ahmad, dahulu Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, kalau dapat berita khobar itu berita tentang hadis, ya. Maksudnya khobar di sini adalah hadis. Kalau dapat berita tentang hadis, qalladahu, maka beliau pasti mengikutinya. Dari kata qallada yuqallidu, makanya taklid, ya. Ya, dikatakan seperti itu, ya. Dan sebaik-baik akhlak Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kata Imam Ahmad, bahwa beliau itu enggak suka ilmu kalam, ya. Maksudnya ilmu kalam di sini adalah ilmu yang kaitannya dengan filsafat yang
masuk ke dalam akidah Islam, tetapi sesungguhnya bukan bagian dari akidah Islam. Ya. Inna mahimmatuhu fil fiqh, bahwa semangat Imam Syafi'i itu ada di dalam ilmu fikih. Nah, ini persaksian Imam Ahmad. Ya. Seperti tadi kami sampaikan, kalau ada kelebihan-kelebihan dari para imam ini, kecenderungan-kecenderungan, maka kecenderungan Imam Syafi'i itu adalah ke dalam ilmu fikih. Namun tidak bisa memisahkan fikih dari hadis. Ya. Karena kan nas fikih itu kalau diturun dari ulama ini kadang-kadang turun sampai kepada kita sudah tidak dibawakan hadis-hadisnya. Ya. Di sini kemudian kadang-kadang terjadi kesenjangan berpikir atau kesenjangan pemahaman. Ya. Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan hakikatnya sebagaimana yang terjadi pada ulama dahulu, rahimahullah. Kemudian juga diriwayatkan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Ma ra'aitu adba' lil athari minasyafi." Aku enggak pernah melihat orang yang lebih mengikuti asar. Asar itu sama hadis, ya. Jadi hadis kadang disebut dengan asar, ya. Hadis kadang disebut dengan khobar, ya. Jadi ada al-hadis, ada al-khobar, ada al-asar. Itu kalau diucapkan secara umum maka semuanya maksudnya adalah sampai kepada Nabi SAW. Tapi kadang dibedakan, misalnya asar itu adalah yang diriwayatkan dari sahabat, ya. Tapi bukan dari artinya tidak sampai kepada Nabi gitu, ya. Tapi kalau dikatakan secara umum maka termasuk dalamnya adalah hadis. Kata Imam Ahmad, aku nggak pernah melihat orang yang lebih kuat di dalam mengikuti asar atau hadis dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Artinya beliau sangat perhatian di dalam masalah ini. Kemudian satu lagi, jemaah yang dirahmati Allah, agar nanti ada kesempatannya untuk tanya jawab, ya. Diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, ya. Beliau tadi sudah membawakan 3 riwayat di sini nih, Rabi' bin Sulaiman, ya. Beliau mengatakan, sami'tu Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, idza rawaitum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi qawli fada'u qawli wa khudhu bihi fa inni aqulu bihi. Ya. Ini ada di dalam Manaqib Asy-Syafi'i, ya. Manaqib itu jamak dari manqabah, ya. Manqabah jamaknya manaqib, ya. Arti dari manaqib itu adalah hal-hal yang baik, ya. Jadi kalau dikatakan manaqib Asy-Syafi'i, maka hal-hal yang merupakan kelebihan-kelebihan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, di dalam kitab tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, ya, di dalam Tarikh Damaskus, ya, bahwasanya beliau mengatakan, kalau kalian meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebuah hadis yang ternyata bertentangan dengan perkataanku, kata Imam Asy-Syafi'i, ya, fada'u qauli wa khudhu bihi, maka tinggalkan perkataanku dan ambillah atau pegangilah hadis tersebut. Pak, ini aku lebih, karena aku pasti akan memegangi hadis. Ya. Ya. Di antara sebuah syair yang diriwayatkan dari beliau rahimahullahu taala, ya, untuk menutup session sebelum tanya jawab insyaallah taala, ya, bahwasanya Al-Qadhi Abu Tib At-Tabari, ya, membawakan satu buah syair, ya, yang mengungkapkan tentang
apa yang terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam masalah pujian terhadap hadis dan orang-orang yang menuntut ilmu hadis. Kullul ulumi siwal Qur'an masghalatun illa al-hadis wa illa al-fiqh fid din. Seluruh ilmu ya selain Al-Qur'an itu menyibukkan ya, kecuali ilmu tentang hadis dan ilmu tentang fikih atau fiqh fiddin, maksudnya adalah mempelajari hukum-hukum ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu ma kana fihi haddatsana wa ma siwa dzaka wiswasu asyayatin. Ya. Ilmu itu ya yang ada haddatsananya, maksudnya ada haddatsana. Ya, kan hadis itu biasanya akhbarona, mengabarkan kepada kami, haddatsana, bercerita kepada kami. Nah, ini maksudnya, ya. Ilmu itu ya yang haddatsana. Tapi ada sebagian orang kemudian memahami bahwasanya ya ilmu ya sebatas itu, ya tidak, ya. Jadi saya pernah juga masuk satu apa namanya majelis, ya. Ya, akhirnya yang dipelajari adalah haddatsana dari sisi periwayatan saja, tidak dari sisi pemahaman. Padahal maksudnya adalah periwayatan dan pemahaman atau yang disebut dengan riwayah dan dirayah. Wa ma siwa dzaka wiswas asyayatin. Adapun selain itu adalah waswas dari para syayatin. Artinya yang tidak berdasarkan sumber yang jelas, maka sesungguhnya itu adalah waswas dari syayatin. Ya. Jemaah sekalian, saya kira itu yang bisa disampaikan ya di pagi hari ini. Satu bab ya di antara akidah Asy-Syafi'iyah yang kita bawakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Kita kembalikan kepada akhina moderator untuk memandu acara. Baik. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian kajiannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, silahkan ya, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan kepada Ustadz. Ya, sampai saat ini di kolom chat belum ada yang masuk. Monggo dipersilakan langsung aja di unmute dulu yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hardi, silakan. Iya, Ustaz, ini saya nih sering banget nih dapat chattingan yang barusan rame ini, barang siapa menyampaikan apa malam nuzul Quran bebas dari api neraka, bawahnya terus ngajak berzikir. Nanti nisfu Sya'ban begitu, itu ya. Ini kan luar biasa. Apa ya? Saya sih mengingatkan ke mereka ya nggak mungkin lah masa gitu-gitu amat nyampein aja bisa apa terhindar dari api neraka. Ini fenomena apa ini kira-kira tadi? Terima kasih. Ya, barokah. Langsung ya. Langsung aja Ustaz. Ya. Ya. Iya, jadi wallahu taala alam, kalau dari sisi fenomena, maka sekarang ini ya fenomenanya adalah semoga fenomena positif ya. Artinya berusaha untuk menyebarkan kebaikan sebenarnya ya. Tetapi sekali lagi tadi bahwa yang namanya kebaikan itu apalagi berkaitan dengan ilmu agama, maka sumbernya harus jelas. Dulu saja di zaman itu, ketika ilmu hadis itu menjadi ilmu yang sangat ngetren, ya, artinya orang kalau apa namanya tidak belajar hadis, ya hari ini seperti mungkin orang nggak tahu teknologi itu ya ibaratnya ya artinya semua orang ke sana. Nah,
saat itu banyak orang-orang yang kemudian membuat hadis-hadis yang palsu, ya, hadis-hadis yang palsu. Seakan-akan bahwa itu adalah hadis, ya, dan di situ banyak yang namanya dengan tadlis, ya. Seperti misalnya saya contohkan dalam ilmu hadis itu adalah tadlis as-syekh, ya. Bagaimana tadlis as-syekh misalnya? Contoh begini, bahwa ada seorang mempunyai guru namanya Abdullah bin Ahmad misalnya, ya kan? Gurunya adalah Abdullah bin Ahmad. Ya. Mestinya dia sebut misalnya aku mendengar dari Abdullah bin Ahmad. Tapi karena memang dia tidak mendengar, cuma supaya orang percaya, dia mengatakan aku mendengar dari Abdullah. Yang namanya Abdullah kan banyak, ya. Ya, itu namanya tadlis. Atau kadang-kadang disebut dengan abunya saja, ya. Aku mendengar dari Abu Abdillah, yang namanya Abu Abdillah banyak, ya. Jadi meskipun itu adalah fenomena kebaikan, kadang-kadang kita mendapatkan berita kebaikan kita ingin tularkan. Sedangkan bisyaratul mu'min itu adalah sunnah, ya. Memberikan berita gembira kepada sesama orang mukmin itu adalah sunnah. Ya. Ya, ada berita-berita gembira memang sebaiknya kita berikan. Cuma untuk kehati-hatian ya perlu memang meneliti. Ya, perlu meneliti. Misalnya kita sendiri kadang-kadang menjadi di berbagai grup itu menjadi orang yang agak pasif. Apa dari sisi ya kita baca saja, tapi kemudian itu langsung kita forward, ya nanti dulu, ya perlu diteliti dulu. Di antara ciri kelemahan sebuah riwayat, meskipun itu bukan ciri yang paling dominan, ya. Di antara ciri kelemahan sebuah riwayat itu adalah apabila amalan yang sedikit pahalanya terlalu besar, ya. Amalan yang sedikit pahalanya terlalu besar. Itu apalagi bentuk pahalanya itu menyebutkan tentang macam-macam begitu. Nah, itu di antara ciri. Tetapi untuk menilai yang sesungguhnya kan harus dicek tentang jalan riwayatnya. Ya, jalan riwayatnya apakah termasuk lemah atau kuat, ya. Kalau lemah, apakah lemahnya itu adalah lemah yang syadid, sangat lemah, atau lemah yang bisa dikuatkan dengan yang lain dan sebagainya. Ya. Jadi memang banyak itu yang ngabar-ngabarkan kayak gitu. Benar juga di Nisfu Sa'ban, apalagi tentang Nisfu Sa'ban bisa dikatakan kalau Nisfu Sa'ban itu para ulama mengatakan tidak ada hadis yang sahih di dalam masalah itu meskipun ada amal, ya. Karena ada keumuman bahwa hari-hari yang baik misalnya ada amal di kalangan para ulama, tetapi secara spesifik hadis itu menyebutkan tentang hal itu dikatakan tidak ada oleh para ulama. Semuanya lemah yang berkaitan dengan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian ada pertanyaan yang masuk Ustaz ini di kolom chat dari Pak Teguh, Pak A. Assalamualaikum Ustaz. Masyarakat Indonesia mengaku bahwa mereka bermazhab dengan Imam Syafi'i. Namun dalam pelaksanaannya mereka hanya memilih-milih pendapat dari Imam Syafi'i untuk pembenaran pendapat pribadinya. Bagaimana pandangan Ustaz perihal ini? Syukran. Tafadhol. Ya. Barakallahu fiik. Kadang-kadang riskan untuk kita menyebutkan bahwasanya seorang muslim itu tidak wajib bermadhab. Ya. Seakan-akan ketika kita mengatakan seperti itu, kita tidak menghormati para ulama. Ya. Hakikatnya seperti itu.
banyak ulama menulis tentang hal ini. Salah satunya adalah buku yang menjelaskan halil muslim mulzamun bittiba'i madhabin muayyan. Apakah seorang muslim ya diharuskan untuk mengikuti madhab tertentu? Jawabannya tidak. Ya, sederhananya bahwasanya madhab itu adalah setelah zaman sahabat, kan gitu. Nah, cuma kadang-kadang kita riskan kalau hanya perkataan itu saja, hanya perkataan itu saja yang kita sampaikan. Bahwa memang kita tidak bisa seperti itu, tetapi ya bahwa madhab itu adalah seperti kata pengantar, ya. Seperti penunjuk jalan, ya, seperti penunjuk jalan. Ya. Tujuannya bukan madhab, tetapi dia adalah penunjuk jalan. Oleh karenanya kita mempelajari, ya. Dan memang dalam hal ini para ulama jelas mengatakan bahwa ya sebaiknya kita dari satu madhab. Ya. Indonesia ini Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Ya, ada orang yang belajar di Mesir, ada orang yang belajar di Saudi, ada orang yang belajar di Jordan, ada orang yang belajar di Sudan, ya, ada orang yang belajar di Yaman, ya. Sekarang ada yang di Barat, ya. Masya Allah Indonesia. Ya. Jadi macam-macam sekali sesungguhnya, dan itu sudah sejak zaman-zaman dulu. Ya. Kemudian ada gaya pencak silatnya juga kan. Maksudnya begitu belajar satu jurus langsung kita akan gunakan jurus tersebut kan gitu. Kadang-kadang yang mungkin baru belajar madhab Hambali juga seperti itu ya. Misalnya dia dari Saudi karena Saudi lebih kental dengan madhab Hambali misalnya ya. Nah, atau dari Mesir juga seperti itu. Akhirnya diskusinya di medsos ini Masya Allah ya. Ulama-ulama Indonesia yang maksudnya ya hal yang sebenarnya adalah merupakan kegiatan ilmiah, tetapi tadi bahwa memahami madhab harus diletakkan pada tempatnya, bahwa itu adalah penunjuk jalan tetapi bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Sehingga kita di Indonesia kita mau nisbatkan di belakang nama kita misalnya Nafi' Asy-Syafi'i boleh ya. Atau misalnya Muhammad Al-Hambali, artinya mengikut madhab boleh sebenarnya ya. Tetapi tidak boleh fanatik terhadap madhab apabila ada di antara pendapat-pendapat madhab yang bertentangan ya. Makanya kita mendapatkan misalnya para ulama dahulu pun seperti itu. Dia adalah Asy-Syafi'i, dia adalah Hambali, tapi bukan orang-orang yang fanatik terhadap madhab itu. Dalam kajian ilmiahnya tetap melakukan komparasi antara satu madhab dengan madhab yang lain. Ya. Nah, kenapa ada misalnya mengatakan saya pengikut madhab Syafi'i atau pengikut madhab Hambali, tetapi seringkali tidak seperti yang ada di dalam kitab misalnya. Ya. Tidak seperti yang ada dalam kitab Syarhul Muhadzab misalnya. Meskipun dia madhabnya Syafi'i. Ya. Karena memang dia belum sampai ke sana. Ya. Baru ada satu modal besar, yaitu semangat. Dan itu sangat penting. Yang kedua adalah mengikuti apa yang sudah dia tahu. Ya.
Kewajiban muslim kan terus menuntut ilmu. Ya. Itu satu hal. Ada juga di antara fenomena yang memang kita samakan, ya fenomenanya. Contoh nih ya. Oh, saya adalah pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah orang yang mengatakan seperti itu seluruh perbuatannya sesuai dengan Nabi SAW belum tentu kan? Kan gitu. Demikian juga dengan orang yang mengatakan, oh, saya ini pengikut madhab itu. Tapi belum tentu seluruh perbuatannya sesuai dengan madhab tersebut. Ya, ya asal nggak nafsu. Maksudnya nggak nafsu itu uh, tadi kalau milih-milihnya itu pakai nafsu, ini nggak cocok sama saya nggak pakai. Nah, itu kan nafsu. Ya, kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yudbi'a hawahu lima jitu bihi minal haq. Enggak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia jadikan hawa nafsunya itu mengikuti kebenaran yang aku bawa. Ya. Jadi komitmen terhadap madhab satu hal, ya. Komitmen terhadap madhab yang terhadap kebenaran adalah hal yang berikutnya. Ibnul Qayyim sendiri adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Apa yang dia katakan? Ya. Nahnu nuhibbu Ibnu Taimiyah walakinnal haqqa habba ilaina min Ibnu Taimiyah. Kami cinta, kami senang ya terhadap Ibnu Taimiyah, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Ya, wallahu taala. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar pada kita semua. Ini yang terakhir, sesi terakhir pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Syukran kajiannya. Berkenaan dengan hadis dhaif, bagaimanakah sikap terbaik kita? Apakah boleh mengamalkannya dengan catatan atau mengabaikannya? Mohon pencerahannya. Baik. Ya, barakallahu. Dhaif itu ada rinciannya. Jadi kalau kita mengklasifikasikan hadis dari sisi diterima dan tidak diterima, maka klasifikasi besarnya ada dua, yaitu sahih dan dhaif. Sahih itu yang diterima, dhaif yang tidak diterima. Ya. Nah, sahih itu nanti masih ada rinciannya. Sahih itu maksudnya benar-benar sahih atau dia itu derajatnya adalah hasan termasuk ya bisa diamalkan, atau sahih karena yang lainnya dan sebagainya, itu rinciannya. Demikian juga dhaif. Apakah dhaif secara mutlak tidak bisa dipakai? Ya, tidak. Dhaif yang tidak bisa dipakai adalah yang benar-benar dhaif yang layan jabir dha'fuhu dengan sebab yang lainnya, yang kedhaifannya itu tidak bisa ditoleransi karena sebab yang lainnya. Contoh misalnya hadis maudhu', hadis palsu. Namanya hadis palsu ya, itu sudah nggak ada tempat, istilahnya begitu ya. Atau hadis mungkar misalnya ya. Ya tidak bisa diangkat-angkat lagi ya. Tetapi ada dhaif itu yang bisa diangkat. Bagaimana dhaif bisa diangkat ya? Kayak remedial bisa diangkat ya. Enggak begitu. Jadi dhaifnya ini misalnya karena perawinya misalnya lemah hafalannya ya. Tapi ada jalan yang lain misalnya ya. Atau ada hadis yang serupa yang dinamakan nanti sebagai mutabe atau sebagai syawahid dan sebagainya ya, sehingga menguatkan itu. Nah, hadis-hadis dhaif yang bisa dikuatkan dengan yang lain ini ya, bisa dikuatkan dengan yang lain ini, apakah itu bisa dijadikan sebagai sandaran amal ya,
Itu nanti para ulama khilaf lagi, ya. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan bisa dengan beberapa syarat. Ya, contoh misalnya syarat yang pertama adalah tidak berkaitan dengan akidah. Ya. Kalau berkaitan dengan akidah artinya lebih hati-hati. Ya, makanya tidak memakai hadis yang dhaif. Itu dipakai untuk fadhail al-a'mal. Ya, mengamalkan hadis dhaif untuk fadhail al-a'mal. Kemudian tidak berkaitan dengan halal dan haram. Nah, hukum yang sudah jelas memberikan vonis halal atau vonis haram. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu dhaifnya tadi sudah disampaikan. Ya. Kemudian yang keempat, tahta aslin sahih. Ya. Berada di dalam pokok yang sahih. Ya, pokok yang sahih. Misalnya, ada keutamaan doa, ya, ada keutamaan doa, misalnya, ya, di bulan Ramadan, misalnya, secara umum, ya. Kemudian, bolehkah itu dilakukan di kunut witir sejak awal Ramadan, ya? Nah, itu kembali kepada keumuman bolehnya, misalnya banyak berdoa di bulan Ramadan. Itu namanya ada asal, ada apa namanya far, ya, ada yang mengikut kepada hukum asal. Jadi sekali lagi hadis dhaif itu yang pertama, ya, apabila dipakai itu harus mempunyai syarat-syarat. Apabila dipakai di dalam fadhail al-a'mal juga mempunyai syarat-syarat. Oh ya, yang kelima adalah hadis yang dhaif apabila dipakai pun di dalam fadhail al-a'mal misalnya, tidak boleh meyakini bahwa itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus jalannya harus benar-benar sahih. Ya. Tapi itu apakah dari sahabat atau bagaimana bisa jadi, ya, dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Jadi klasifikasi tentang hadis dhaif ini juga ada rinciannya untuk kemudian kita mensikapinya juga berbeda-beda. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Semoga menambah pencerahan bagi kita semua dan pemahaman bagi kita semua. Baik Ustaz, masih ada waktu atau kita sudah cukupkan karena waktu sudah syuruk? Baik, sudah syuruk, sudah 6:16 ya. Iya. 17. Ya. Ada dua. Kalau masih silakan, tapi kalau dirasa cukup, insya Allah juga sudah cukup. Gitu. Ada dua pertanyaan masuk sini. Bisa kalau mungkin saya jawab dengan singkat, kalau tidak bisa ya insya Allah bisa ditanyakan ke Ustaz lain. Baik, coba kita bacakan dulu Ustaz ya. Yang pertama, bagaimana pendapat Imam Syafi'i atas hadis bid'ah itu dolalah, dan dolalah itu finnar, karena banyak pendapat sifat. Kalau kita berbuat bid'ah langsung masuk neraka, padahal itu hanya ancaman akibat dari perbuatan bid'ah yang kita lakukan. Ya. Baik, yang itu tentang pendapat Imam Syafi'i secara khusus terhadap hadis itu, walaupun hadis itu adalah sahih, saya tidak tahu kalau khusus Imam Syafi'i tentang hadis tersebut. Tetapi saya ingin mengomentari juga, memang fenomena di masyarakat ini agak ada semacam kurang pas di dalam berpikir. Ketika hadis mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu di neraka, itu kan ancaman, ya kan? Orang yang melakukan bid'ah, ya, bisa jadi dia langsung dihukum dengan bid'ahnya, kemudian dia masuk ke dalam siksa neraka waliyadzubillah, ya, bisa jadi diampuni sama Allah, kan gitu. Tetapi
sedikit kesalahan dalam berpikir seakan-akan ketika kita membacakan hadis tersebut atau orang mengatakan hal tersebut seakan-akan juga memvonis bahwa setiap orang yang seperti itu pasti neraka. Jadi ini apa namanya berpikir seperti orang berbuat dosa saja sebenarnya, ya. Kan orang yang berbuat dosa itu diancam ke neraka. Tapi apakah setiap orang yang berbuat dosa itu pasti langsung masuk neraka? Kan enggak. Nah, itu ya. Nah, ini cara pandang yang juga harus kita perbaiki untuk siapapun. Ya, Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini yang terakhir tapi bukan tentang sesuai tema, itu tentang fidyah, Ustaz. Ya. Bagaimana kita ketahui fidyah itu sudah ada hak yang harus menerimanya. Pertanyaan saya, ada pesantren yang di dalamnya ada yatim, bahkan saat ini tinggal yatim sudah keluar. Boleh tidak saya serahkan ke yayasan atas nama yatim tadi? Karena memang anak-anak yatim itu makan sehari-harinya di pondok itu. Melihat kondisi corona ini, apakah boleh diserahkan ke yayasan atas nama santri yatim yang dikelola oleh yayasan itu? Iya, boleh. Yayasan kan hanya sebagai wasilah saja, dan yang penting fidyah itu sampai kepada orang-orang yang berhak. Ya, fuqara masakin termasuk yang paling berhak adalah mereka ini. Ya, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Semoga Allah memberkahi ilmu antum dan menjaga antum beserta keluarga. Ya. Amin. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dimanapun kita berada. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah alamin. Jazakumullah khairan pada Ustaz dan jamaah sekalian. Kita cukupkan dulu pada hari ini. Kita insya Allah akan kita sambung pada kajian berikutnya. Mohon izin Ustaz, kita akan putuskan koneksinya dan kita tutup dengan lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing Fahmi. Suaranya Cing Fahmi mantap.